Ketika kita berbicara mengenai biopsikologi, kita akan membicarakan tentang fisiologis ataupun psikologis. Nah, pembahasan mengenai dua hal ini itu sudah dilakukan oleh para ilmuwan atau oleh para filsuf ataupun orang-orang pemikir itu jauh sebelum abad modern itu dilakukan. Abad modern itu datang jauh sebelum ilmu neuroscience berkembang. Kalau minggu lalu saya mengatakan ilmu neuroscience itu berkembang 40 tahun yang lalu, tapi pembicaraan mengenai biopsikologi, terutama mengenai fisiologis dan psikologis, itu terjadi jauh sebelum itu. Catatan paling awal itu pada abad ke-17, saat itu ada sebuah konflik besar antara ilmu pengetahuan dan gereja Roma. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui cerita ini. Cerita ini sedikit dibicarakan di film Da Vinci Code gitu atau The Angel and Demons. Kalau teman-teman baca bukunya, di mana para ilmuwan pada masa itu, para seniman pada masa itu menyembunyikan karya-karya ilmiahnya dalam bentuk karya seni. Karena apa? Karena pada masa itu tekanan dari agama, dalam hal ini gereja Roma, itu sangat kuat. Mereka berpendapat bahwa apa yang ada di dalam kitab itu adalah kebenaran hakiki. Makanya pada masa itu yang dianggap sebagai kebenaran, sebagai contoh adalah bahwa bumi itu datar. Sebuah pandangan bahwa bumi itu bulat, ketika ada orang yang menyampaikan pada masa itu akan mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena konsep bumi itu bulat dianggap bertentangan dengan konsep agama pada masa itu. Sehingga pada tahun 1400-an itu karena ilmu pengetahuan itu mendapat tekanan yang sangat kuat dari pihak otoritas keagamaan, itu menjadi sebuah fase atau menjadi sebuah masa yang disebut sebagai zaman kegelapan. Kemudian pada tahun 1400 mulai ada gerakan, mulai ada keberanian dari para ilmuwan, dari para pemikir speak up pemikiran-pemikiran atau hasil penemuan-penemuan ilmiah mereka. Itulah yang dinamakan sebagai masa Renaissance. Nah, pada masa ini, pada masa Renaissance ini, karena masyarakat ilmiah sudah mulai speak up, gereja juga belum ingin kehilangan belum ingin kehilangan kontrolnya, maka banyak sekali terjadi bentrokan pada masa itu. Sehingga muncul seorang bernama René Descartes. Dia menghasilkan sebuah pemikiran untuk menjembatani, untuk mendamaikan kalau menurut saya, antara dua pihak, antara ilmuwan dengan pihak gereja. Karena pada dasarnya Descartes ini adalah seorang ilmuwan juga, adalah seorang pemikir juga. Dia memiliki pendapat mengenai dualisme Cartesian. Menurut René Descartes ya, terkait dualisme Cartesian itu, alam itu memiliki dua buah elemen, elemen fisik dan elemen jiwa atau elemen human mind. Elemen fisik itu bekerja sesuai dengan hukum alam, dan elemen fisik merupakan objek kajian dari pemikiran-pemikiran ilmiah. Sementara human mind seperti jiwa, roh, spirit itu sifatnya abstrak. Nah, elemen ini adalah elemen yang dianggap sebagai pengontrol dari perilaku manusia dan tidak tunduk pada hukum alam. Elemen ini merupakan ranah dari religiusitas, ranah dari bidang gereja pada masa itu. Sehingga sebagai contoh, ketika orang belajar tentang atau ketika orang mempelajari gangguan-gangguan fisik, misalnya seperti jasmani yang sakit, atau orang sakit flu, atau orang pada masa itu banyak orang sakit yang sakit kulit tapi sampai mematikan, lepra, itu dianggap sebagai bagian dari elemen fisik. Tapi ketika ketika membicarakan tentang
konsep pemikiran, tentang jiwa, tentang spirit, itu dianggap sebagai ranahnya keagamaan. Jadi ilmuwan dianggap menurut dualisme Kartesian, pemikiran bukan wilayah dari para ilmuwan. Tubuh, tangan, mata, hidung, otak itu dianggap sebagai elemen fisik. Tetapi apa yang ada di dalam otak, yaitu tentang pemikiran, itu adalah suatu yang berbeda dari tubuh manusia, dianggap sebagai entitas yang berbeda, yang terpisah dari manusia, dan itu adalah ranahnya keagamaan. Nah, selain perdebatan mengenai dualisme Kartesian tadi, mengenai peran keagamaan dan ilmu pengetahuan, ada perdebatan yang lain pada masa itu. Jadi memang pada masa Renaissance itu, ketika pemikiran, ketika segala macam pengetahuan itu mulai di speak up kan, mulai disebarkan, mulai muncul banyak perdebatan-perdebatan yang ilmiah. Jadi ini bukan hal yang buruk sebenarnya. Karena apa? Karena perdebatan ini muncul dari awalnya itu ketidaktahuan. Jadi dari pihak-pihak yang memiliki background tersendiri, memiliki background pendidikan berbeda-beda, berawal dari ketidaktahuan mereka menyuarakan pendapatnya sehingga banyak terjadi perdebatan. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi itu dalam rangka untuk mencari kebenaran. Salah satu yang paling legendaris adalah perdebatan mengenai nature dan nurture. Nature itu ya gawan bayi lah mungkin bahasa Jawanya, sementara nurture itu terkait dengan pola asuh, terkait dengan proses pengalaman yang terjadi. Nah, salah satu tema yang menjadi perdebatan ramai itu mengenai kapasitas perilaku atau kemampuan atau intelijensi. Hal-hal tersebut itu merupakan suatu warisan, suatu bawaan, atau merupakan suatu hasil belajar. Nah, pada masa-masa awal Renaissance itu, hal-hal tadi dianggap sebagai suatu warisan atau sebagai suatu bawaan gawan bayi. Sementara pandangan mengenai nurture atau proses hasil belajar itu berkembang baru di tahun 1900-an di Amerika. Saat itu ilmu psikologi eksperimen itu mulai banyak berkembang. Orang-orang melakukan penelitian-penelitian mengenai perilaku. Jadi pandangan nurture ini berkembang beriringan dengan perkembangan teori behaviorisme. Jadi bahwa kemampuan manusia, bahwa kapasitas perilaku manusia itu berasal dari proses atau hasil belajar, berasal dari proses pengalaman, bukan dari warisan. Hal itu diperkuat dengan banyak sekali teori-teori behavior yang sangat masyhur pada masa itu, dari teori tabula rasanya John Locke, sama pernyataan dari Watson tentang bayi yang mengatakan bahwa berikan saya bayi berapapun, maka saya bisa mendidik bayi-bayi itu kelak menjadi apapun yang saya inginkan, seperti menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi pengusaha, dan sebagainya. Jadi dengan kasih aja model apapun, nanti dia bisa bayi seperti apapun, selama dia belum expose apapun, kasih bayi cenger gitu istilah bahasa Jawanya, bayi yang baru lahir, dia akan bisa mendidik anak-anak itu sesuai dengan apa yang dia tentukan. Itu adalah pernyataan yang sangat kuat dari teori tabula rasa. Nah, itu di Amerika. Tetapi berbeda halnya dengan pandangan di Eropa pada masa itu. Pada masa itu pandangan mengenai kapasitas perilaku, mengenai intelijensi dan sebagainya itu masih dipandang sebagai etologi, sebagai perilaku instingtif atau sesuatu yang ada sesuatu yang bawaan, sesuatu yang
sifatnya itu warisan. Nah, itu di Eropa ada pandangan pada tahun 1900-an ketika Amerika berkembang dengan teori behavior. Di Amerika masih di Eropa itu masih banyak pemikiran-pemikiran atau perkembangan pemikiran pada waktu itu di Eropa tentang konsep warisan, tentang konsep nature. Jadi antara Amerika dan Eropa di suatu masa atau di suatu fase yang tidak jauh berbeda, mereka punya pandangan yang berkembang secara berbeda pada waktu itu. Nah, kemudian kita akan kembali lagi mengenai Cartesian. Nah, konsep yang dikembangkan oleh René Descartes itu mulai mendapat tantangan atau mulai mendapat sanggahan pada tahun abad ke-18, 1700-an. Salah satunya dari ini nih, Julien Offroy de La Mettrie. Dia punya pandangan, dia punya pemikiran bahwa pikiran itu berasal dari otak loh. Jadi konsep human mind itu berasal dari aspek fisik loh, dari konsep fisik biologis bernama otak loh. Nah, pernyataan Julien Offroy ini dianggap sebagai pernyataan yang sangat berbahaya pada masa itu. Dan pernyataan ini tidak berkembang. Bahkan keberadaan Julien Offroy pun tidak tahu setelah dia mengungkapkan pendapat ini, keberadaan dia pun menjadi tidak jelas. Tidak ada pemikiran, tidak ada pendapat lagi yang lahir dari dia, tidak ada konfirmasi dari dia. Entah hilang kayak seperti zaman sekarang atau entah apa yang terjadi pada Julien Offroy. Tetapi pernyataan itu menjadi tonggak atau menjadi awal dari hantaman terhadap konsep dualisme Cartesian. Seperti yang kita ketahui, semakin ke sini terutama sejak neuroscience berkembang, kemudian sejak teknologi pencitraan berkembang, ternyata memang pikiran dan otak itu adalah hal yang saling berkaitan. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman ya, pandangan Cartesian ini semakin lemah karena mulai banyak bukti-bukti yang ternyata berlawanan dengan pandangan Cartesian atau pandangan-pandangan lawas. Banyak sekali permasalahan-permasalahan psikologis manusia itu yang ternyata berhubungan dengan kondisi otak. Salah satu yang paling terkenal yang saya sebutkan pada perkuliahan minggu lalu itu mengenai Phineas Gage. Jadi ketika otak mengalami kerusakan, maka kondisi mental orang pun, kepribadian orang pun langsung berubah. Nah, kemudian contoh yang lain mungkin teman-teman bisa melihat di bukunya Pinel tentang simpanse dan cermin. Jadi kalau sebelumnya pandangan-pandangan lawas itu mengatakan bahwa konsep kognitif, bahwa konsep pemikiran kerja kognitif yang tinggi itu hanya dimonopoli oleh manusia aja. Tetapi ternyata pada penelitiannya Oliver Sacks dan simpanse itu menunjukkan bahwa ternyata simpanse pun punya kapasitas kognitif. Jadi dia mampu menunjukkan kinerja sensasi dan persepsi. Dia ketika dihadirkan pada di hadapan cermin, kemudian ada coretan di wajahnya, dia bisa tahu bahwa bayangan yang ada di cermin itu adalah dia. Hal ini pun juga berlaku juga pada bayi. Bayi juga awalnya ketika dikasih cermin, kemudian dia ditaruh di hadapannya, berdasarkan pengamatan pada masa lalu, dia lihat bayi ini menganggap yang ada di cermin adalah orang lain. Tetapi proses belajar anak tanpa ada campur tangan dari orang lain menunjukkan bahwa bayi pun akhirnya bisa mengetahui bahwa apa yang ada di depannya itu ternyata adalah dirinya. Ya tidak dikatakan, tetapi dia menunjukkan bahwa dia mulai bisa menyadari bahwa gerakan yang dia lakukan itu sama dengan yang ada di cermin. Jadi apapun yang dia lakukan itu akan sama dengan bayangan yang ada di cermin. Nah, setelah ada bukti-bukti mengenai konsep
eh, bukti-bukti bahwa pandangan Cartesian dan pandangan-pandangan lawas itu menjadi lemah, maka hal itu pun diikuti dengan pergeseran pemikiran mengenai nature dan nurture. Salah satu hal yang menyebabkan nature dan nurture ini mulai bergeser, munculnya ilmu pengetahuan baru, yaitu ilmu tentang genetika. Nah, ilmu tentang genetika itu memberikan suatu pandangan yang baru tentang konsep nature dan nurture, terutama terkait dengan terkait dengan konsep nature-nya, bahwa genetika seseorang itu ternyata memiliki karakter dari dua orang tuanya, tetapi juga memiliki karakter yang khas. Ada faktor individual differences yang muncul pada seseorang manusia yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Nah, faktor-faktor individual differences ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu contoh-contohnya adalah faktor lingkungan, faktor nutrisi, faktor kondisi emosi, sampai akhirnya proses-proses belajar atau perilaku yang terjadi pada dirinya, bagaimana seseorang itu mendapatkan stimulus dan bagaimana orang itu merespon stimulus tersebut, bagaimana sistem inderanya itu menghadapi merespon stimulus-stimulus yang berasal dari lingkungannya. Nah, sehingga pemikiran tentang nurture itu, yang awalnya nurture itu hanya sebagai proses pengalaman, ada konsep yang berkembang di dalam pemahaman mengenai nurture, yaitu adanya proses belajar. Nah, akhirnya perang antara nature dan nurture ini menjadi menjadi perang antara faktor genetik dan faktor pengalaman. Jadi sudah istilahnya bukan nature dan nurture, tetapi bergeser menjadi perang antara faktor genetik dan pengalaman. Tapi ini bukan perang yang perang gontok-gontokan seperti yang konsep perang, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah perdebatan karena mencari kebenaran.